Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan kisah para rasul bab 5 dengan judul perikop tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Fantastis. Rasul-rasul, yaitu murid Yesus itu, Petrus, Yohanes, dan semuanya itu yang sudah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, sanggup mengadakan mukjizat dan tanda untuk orang-orang, yaitu menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat, juga membangkitkan orang mati juga. Semua yang sudah percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam sebuah doa blok, ya, pertemuan blok, pertemuan grup orang-orang yang percaya, pertemuan kelompok. Tapi ada juga yang nggak berkumpul. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka karena berbagai macam alasan. Ada yang malu, ada yang takut dikucilkan karena mengikuti Yesus, lalu kehilangan teman-teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan customer, kehilangan pelanggan, kehilangan pembeli, kehilangan omset. Jadi mereka tidak berani menggabungkan diri dengan pengikut Yesus, dengan rasul-rasul Yesus. Tetapi ya, yang memang dipilih Tuhan, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, laki-laki dan perempuan. Mereka membawa bahkan juga orang sakit, supaya apabila Petrus lewat, paling tidak bayangannya mengenai salah seorang dari mereka yang sedang sakit langsung sembuh. Bayangkan bayangannya aja, bayangannya saja terkena orang yang sakit sembuh. Bagaimana tidak besar kuasanya? Sangat besar. Itulah orang yang bersama Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi pengikut Yesus itu harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada juga pengikut Yesus yang tidak dipenuhi Roh Kudus karena mereka sibuk dengan urusan duniawi, sibuk pamer-pamer, sibuk mencari harta duniawi, sibuk kongko-kongko yang gak ada gunanya. Jadi mereka tidak dipenuhi Roh Kudus, tetapi roh duniawi. Yang dipenuhi Roh Kudus bisa menjadi seperti Petrus ini, ya, bisa menyembuhkan, bahkan bayangannya saja bisa menyembuhkan. Dan mereka semua disembuhkan. Berduyun-duyun orang datang, mereka semua disembuhkan. Hebat, sangat hebat, luar biasa. Coba yang mana yang lain yang seperti mereka ini? Tuhan mana yang bisa melakukan mukjizat seperti ini? Hanya Tuhan Yesus dan orang-orang yang diberi Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, itu yang bisa melakukan. Hanya orang yang di dalam Yesus yang bisa menyembuhkan, atau paling tidak orang-orang yang tidak menolak Yesus.
Kan ada juga ya yang tidak beragama Kristiani, tetapi mereka sebetulnya menerima Yesus, tetapi hanya mereka tidak secara formal, tetapi secara hati mereka adalah pengikut Yesus. Mereka menerima Yesus, tidak menolak Yesus. Itu juga yang bisa melakukan tanda dan mukjizatnya. Yang penting dipenuhi Roh Kudus Tuhan Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan Yesus itu tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa mengecam Yesus, tidak akan bisa membenci orang Kristen atau menghalang-halangi orang Kristen beribadah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bersahabat dengan pengikut Yesus, dengan orang Kristen. Itu tandanya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan kisah para rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.